Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Saat ini kami berada di lokasi diduga kapal tenggelam dengan POB 18. Perahu yang ditumpangi belasan pemancing karam di Laut Pesawaran akibat diterjang ombak. 1 orang tewas dan 2 hilang. Banjir merendam ratusan rumah di 2 desa di Kabupaten Tanggamus. Seorang pria lanjut usia di Waikanan ditangkap karena mencabuli putrinya. Seorang buruh bangunan kritis saat memperbaiki atap toko yang bocor di Pasar Daya Murni, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulangbong Barat. Korban bernama Handoko sempat pingsan di atap toko. Evakuasi korban dari atap dilakukan petugas pemadam kebakaran yang bekerja sama dengan petugas PLN. Tubuh korban diikat tali kain dan diturunkan melalui tangga. Korban yang mengalami luka bakar di sebagian tubuhnya kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kejadian bermula saat korban dan temannya diminta pemilik toko untuk memperbaiki atap yang bocor. Korban tersengat arus listrik yang bocor di kerangka atap baja ringan. Warga desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Kamis malam digegerkan penemuan mayat perempuan di kebun singkong. Dari hasil identifikasi, korban bernama Anita Sari, umur 29 tahun, warga desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara. Terdapat luka lebam di wajah korban dan bekas jeratan tali di leher korban, serta terdapat luka di kakinya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga korban dibunuh di tempat lain dan mayatnya dibuang ke kebun singkong ini. Pembunuh korban adalah suaminya. Seorang pencuri motor nyaris babak belur dihakimi massa di Jalan Raden Gunawan, Raja Basa, Bandar Lampung, Selasa siang. Tersangka yang mengendarai motor curiannya berhasil ditangkap akibat terjatuh saat dikejar warga dan pelajar SMA. Polisi yang cepat datang kemudian mengevakuasi tersangka ke Mapolresta Bandar Lampung. Tersangka ditangkap bernama Syahrul Andrian Rozali, umur 23 tahun, warga Kampung Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Satu temannya berhasil lolos dari kejaran massa. Keduanya terpergok mencuri motor di halaman SMA Baitul Jannah, Kemiling, Bandar Lampung. Menurut warga, tersangka yang dihakimi massa juga kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau badi. Ini bang, asik hitam bang, udah kebakaran bang. Rumah seorang pemulung di Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung kebakaran pada Selasa siang. Api cepat membesar, meludeskan bangunan dan perabotan karena di dalam rumah banyak barang rongsok yang mudah terbakar seperti tumpukan kardus dan plastik. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat Bandar Lampung menurunkan 2 mobil damkar ke lokasi. Menurut petugas, kebakaran bermula dari dapur saat istri korban memasak menggunakan tungku, namun ditinggal ke depan rumah. Api menjalar membakar perabotan dan barang rongsok yang disimpan. Truk box bermuatan ikan laut terguling akibat terperosok di siring pinggir jalan lintas timur Sumatera, kilometer 190, Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang Mesuji pada Rabu pagi. Warga dan petugas kesulitan mengevakuasi pengemudi truk akibat bagian depan truk menancap ke tanah pinggir siring.
Evakuasi pengemudi truk melibatkan mobil derek, kendaraan alat berat sopel, dan banyak warga. Evakuasi diawali dengan mendirikan truk dan menarik mundur truk. Dalam kecelakaan tersebut, pengemudi truk bernama Ahmad Suhaya meninggal dunia di lokasi kecelakaan, sedangkan kondekturnya selamat. Kondektur truk menyatakan kecelakaan terjadi saat kendaraannya sedang melaju dari Jakarta menuju Sumatera Utara. Penyebab kecelakaan diduga sopir mengantuk. Mobil kehilangan kendali saat melewati jalan menikung. Bayangkara Presisi Lampung FC akan menjamu Persis Solo pada Jumat sore ini pada laga pekan keempat dari Super League di Stadion Pekor Supapemuda Bandar Lampung. Sehari sebelum pertandingan, skuad Bayangkara Presisi Lampung FC masih melakukan latihan untuk meraih kemenangan atas tim tamu. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster menyatakan dua pemain bertahan atau back Muhammad Ferrari dan Frankie Misa dipastikan absen menghadapi Persis Solo karena sedang mengikuti training camp atau TC tim nasional U23. Berdasarkan data pertandingan, kedua tim telah bertemu 4 kali di kasta tertinggi Liga 1. Persis Solo unggul dengan 3 kemenangan. All teams in Liga 1 are good teams. I cannot say one team is not good, one team is good. All sama. So the most goals last percent in Liga 1. So, but for this game, we focus on us. We're at home. We have a full support for our last man. So we're full focus for this game. We only need 3 games. Now it's the attack game, but now the progression we need to the adaptation is finished now. It must be Japan now. So for this game, full focus, like I said, for this game, everyone's start focus. Hingga pekan ketiga pertandingan di BRI Super League musim tahun ini, Bayangkara Presisi Lampung FC belum meraih satupun kemenangan. Pada klasmen sementara, Bayangkara Presisi Lampung FC kini berada di peringkat 15 dan Persis Solo di peringkat 9. Babila Stop melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi dan sampai jumpa.